Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama segala puji bagi Allah atas pertemuan kita pada malam ini di tengah macetnya kota Jakarta, terus hujan lebat dari tadi sore. Alhamdulillah Allah masih menggerakkan hati kita untuk bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang kalau melihat anak-anak muda yang datang berbondong-bondong ke masjid dari jarak yang macam-macam, ada yang dari, bahkan mungkin ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bandung. Mana dari Bandung? Lagi kuliah di Jakarta. Tinggalnya di Maruya juga sih sebetulnya. Asalnya Bandung. Ada dari berbagai macam tempat yang jaraknya jauh atau mungkin gak jauh tapi lama karena macet, tapi mau datang berkumpul di rumah Allah. Dan ini jumlahnya sekitar 3.000 anak muda. Saya jadi kayak berpikir, Allah tuh kalau mau ya mudah banget untuk menggerakkan hati 3.000 orang serentak sekaligus ke satu titik. Itu gampang banget buat Allah. Dan malam ini jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa menggerakkan hati teman-teman semuanya termasuk saya dari berbagai macam penjuru datang ke satu titik serentak dengan berbagai macam kesulitan di jalan tapi sampai. Dan itu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3.000 orang aja Allah mudah menggerakkan hatinya, apalagi yang cuma satu orang datang ke calon mertua. Itu gampang. Apalagi cuma hati calon mertua cuma satu doang tuh. Terutama calon mertua yang ceweknya nih, calon ibu mertua. Karena ibu mertua tuh memegang kendali. Ayah mertua mah tergantung ibu. Kalau 3.000 orang aja Allah menggerakkan hatinya serentak dari berbagai macam tempat di satu titik, apalagi cuma satu hati. Nah, jadinya dengan melihat setiap kali kita melihat ada orang berkumpul untuk belajar ilmu agama di masjid manapun dengan ustadz siapapun, selama dia masih di antara kaum muslimin, harusnya kita di situ makin bertambah yakin sama Allah, bertambah bergantung kepada Allah. Kalau Allah mau, mudah banget buat Allah menggerakkan hati seseorang. Kalau hatinya udah tergerak, maka semua organ tubuhnya akan ikut. Karena kata Nabi, kalau itu baik, yang lain baik kan? Kalau itu buruk, yang lain juga ikut buruk. Dan itu adalah al-qalb, hati. Kalau Allah udah menggerakkan hatinya, maka mau dia dalam keadaan capek, mau dia dalam keadaan cacat, mau dia dalam keadaan jom, bintang-bintang, apapun statusnya, kok pokoknya kalau udah digerakin hatinya itu udah gak ada alasan. Sebaliknya, kalau Allah menutup hatinya, mau dia sehat, mau dia statusnya udah pernah nikah, pernah ya, tapi jomblo lagi, mau dia kaya, mau dia lapang waktunya, mau dia dalam keadaan mudah, tetap aja gak akan kegerak tuh kakinya kalau Allah menutup hatinya. Makanya jangan pernah bilang saya lebih baik menghijabi hati dulu. Gak boleh. Karena hati itu jangan dihijab. Justru hati itu harus dibuka, kepala yang dihijab. Kebalik ya, ada orang bilang, saya mah gak mau berhijab dulu, yang penting menghijabi hati. Jangan. Karena hati kalau udah dihijab, summum bukmun umyun. Nanti kalau dapat hidayah, sawaun alaihim, gak ngaruh, sawa, gak ada gregetnya. Dia dengar ayat tentang neraka, gak baper.
dengar ayat tentang surga nggak jadi booster, ngelihat orang-orang yang rajin sholat malah dia dengki gitu, ngelihat orang yang misalnya rajin bersedekah dia marah, cemburu dan segala macam. Intinya udah nggak ada lagi getar-getar iman di dalam hatinya kalau hati itu sudah terhijabi. Jadi yang benar tuh hati dilapangkan. Alam nashrah laka sadrak. Hati itu dilapangkan. Bahasa gampangnya, kepala ditutup, hati dibuka. Bukan sebaliknya, kepala dibuka, hati ditutup. Tapi insya Allah bukan berarti orang yang belum menutup auratnya dengan sempurna adalah orang yang tidak dicintai Allah. Karena hidayah itu juga bertahap. Ada hidayahnya mungkin hidayah nikah dulu. Karena nggak nikah juga kadang belum dapat hidayah sih. Kenapa nggak nikah? Belum dapat hidayah. Bukan cuma belum dapat rezeki. Kadang-kadang rezekinya udah ada. Rezeki ada, rezeki juga ada. Jadi ada rezeki, ada rezeki. Dua-duanya ada nih. Kenapa kok belum nikah? Rezekinya udah cukup, rezekinya neng rezeki juga udah ada nih. Ternyata belum ada hidayah buat nikah. Jadi hidayah itu berangsur-angsur. Mungkin hidayahnya nikah dulu, setelah nikah nanti rajin sholat, kemudian berhijab, kemudian haji, kemudian terus sampai puncaknya adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah atau berjihad. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita pengen belajar satu kata, yaitu syukur. Kalau menurut para ulama, syukur itu rahasia semangat dalam beribadah. Diambil dari kisah ketika Nabi SAW sholatnya tuh kalau malam hari. Nih ya, Nabi kalau sholat malam terus gak ada yang lihat, itu sholatnya panjang. Tapi kalau sholat sunnah ada yang lihat, itu sholatnya pendek. Nabi tuh gitu. Kalau kita dibalik kan, kalau banyak yang lihat, sholatnya tuh gak selesai-selesai, panjang banget. Sholat qobliyah nih, padahal timernya tinggal 1 menit. Dia melihat timer 1 menit langsung sholat. Dan dia tuh lama banget sampai orang nungguin timernya udah bunyi, tapi belum iqamat gara-gara dia masih berdiri. Khusyuk banget tuh berdirinya. Kenapa? Banyak yang lihat. Giliran sholat di rumah gak ada yang lihat, cepet-cepetan. Nah ini kebalik. Nabi sebaliknya, kalau banyak lihat, beliau sholatnya sederhana. Gak cepet-cepetan sih, cuman gak panjang. Kalau gak ada yang lihat, sholatnya panjang. Sampai ulama berbeda pendapat tentang jumlah rakaat qobliyah zuhur. Ada yang bilang qobliyah zuhur berapa? 2, ada yang bilang 4. Kenapa kok beda? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4. Karena Nabi kadang ngerjainnya 2, kadang ngerjainnya 4. Yang lihatnya beda. Nabi kalau qobliyah zuhurnya di rumah, kan rumah Nabi di sebelah masjid nih. Begitu azan, beliau masih di rumah, selesai azan beliau sholat dulu qobliyah zuhur. Di rumah nih, 4. Yang lihat Aisyah. Tapi kalau Nabi lagi ngobrol sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya lagi nongkrong di masjid gitu kan, terus azan zuhur, maka Nabi sholat qobliyah zuhurnya 2. Dilihat sama Ibnu Abbas dan para sahabat. Akhirnya Ibnu Abbas dan Aisyah berbeda pendapat. Kata Aisyah, enggak kok, 4 rakaat. Kata Ibnu Abbas, enggak, 2 rakaat. Ternyata rahasianya apa? Nabi kalau sholat sunnah qobliyah zuhur gak ada yang lihat, ngambil yang paling banyak. Tapi kalau dilihat, ngambilnya yang sedikit. Kenapa? Nabi gak pengen ngeberatin umatnya. Jadi mencontohkan yang paling mudah diikuti, bukan yang paling sulit. Tapi kalau gak ada yang lihat, sholat Nabi tuh, apalagi sholat tahajud, itu jangankan kita yang baru hijrah nih, sahabat Nabi yang udah hafiz Al-Quran aja gak kuat tuh jadi makmum Nabi. Bayangin, Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari pernah cerita, saya tuh pernah ngikutin Nabi sholat. Bukan Ibnu Abbas, Huzaifah Ibnu Yaman, sahabat Nabi yang orangnya tuh sangat idealis kalau dalam ibadah. Pokoknya nggak mau kurang. Orangnya tuh saklek. Dan dia tuh paling jago menghafal nama-nama orang munafik. Semua orang munafik yang ada di zaman Nabi dikasih tahu sama Nabi ke Huzaifah. Huzaifah itu munafik, yang itu munafik, yang itu munafik. Sampai ketika Rasulullah udah wafat,
Umar datang menemui Huzaifah ibnu Yaman. Kata Umar, Huzaifah, kamu kan menghafal nama-nama orang munafik? Iya, emang kenapa? Kalau boleh tahu, Nabi menyebutkan nama saya nggak di antara orang munafik? Bayangin, orang sekelas Umar yang soleh banget, masih khawatir dirinya tergolong di antara orang munafik. Masih nanya ke Huzaifah, Huzaifah, bocorin dong dikit satu nama aja. Nama saya ada nggak di antara list orang-orang munafik? Huzaifah tersenyum, kemudian mengatakan, nggak ada wahai Umar. Ini di masa kekhalifahan Umar kalau nggak salah. Udah gitu Umar nanya, terus di antara pejabat-pejabat saya itu ada nggak nama orang munafik? Kata Huzaifah, ada satu orang. Siapa? Nah ini rahasia. Rasulullah tidak membolehkan saya membocorkannya kepada kamu. Cuma satu orang di antara pejabat Umar, orang munafik. Terus bagaimana cara Umar tahu? Kalau ada pejabat Umar yang meninggal dunia, Umar itu tidak akan datang mensolatinya kecuali melihat Huzaifah datang mensolatinya. Jadi kalau ada yang meninggal, gue nunggu Huzaifah dulu deh. Kalau Huzaifah gak datang, berarti ini munafik nih. Kalau Huzaifah datang, berarti ini mukmin, baru Umar mau mensolati. Sampai segitunya. Nah, Huzaifah ini terkenal orang yang idealis banget, orangnya saklek, ibadahnya tuh luar biasa, tapi dia pernah menyerah gara-gara jadi makmumnya Rasul sholat tahajud. Dan ini bisa menjadi dalil juga bahwa tahajud Nabi pernah melakukannya berjamaah walaupun gak ngajak-ngajak, tapi membolehkan ada sahabat yang ikut. Berdiri nih Huzaifah di belakang Nabi, Nabi tahajud. Pertama Nabi baca Al-Baqarah kayak tadi, Alif Lam Mim. Udah gitu Huzaifah mendengar lama gak ruku-ruku. Huzaifah berpikir, kata Huzaifah, mudah-mudahan setelah 100 ayat ruku. 100 ayat. Al-Baqarah berapa? 286. Setelah sepertiganya ruku. Udah lewat 100 ayat, ternyata belum ruku. Mudah-mudahan selesai Al-Baqarah ruku. Kata Huzaifah, ini lagi sholat nih. Dalam hati tapi ya Allah, mudah-mudahan habis Al-Baqarah ruku deh. Habis Al-Baqarah lanjut ke An-Nisa. Oh, lagi semangat. Mudah-mudahan habis An-Nisa ruku. Habis An-Nisa lanjut ke Ali Imran. Bayangin Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Cuman waktu itu runtutannya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Karena kan Al-Quran belum tersusun, jadi masih acak. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran itu berapa juz? 5 juz. Bayangin, 1 rakaat 5 juz. Gimana cara sholatnya? Allahu a'lam. Yang jelas kata Huzaifah, Nabi membaca mutarassilan. Arti mutarassilan itu santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Bacaannya kayak gitu. Bukan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fiih. Amin. Enggak. Santai. Mutarassilan. Kan saya pernah cerita pas bulan Ramadan, saya agak-agak cemburu gitu. Saya ngimamin di satu masjid. Waktu itu ada masjid lain juga di seberang komplek yang suara soundnya tuh ke arah masjid kita. Kedengaran lah kalau lagi sholat tarawih. Jadi kita takbirnya startnya tuh bareng, finishnya beda. Startnya bareng, Allahu Akbar. Di sana juga Allahu Akbar gitu ya. Saya baru selesai waladhdallin, itu udah salam loh. Assalamualaikum. Saya jadi ke provokasi gitu ya. Akhirnya udah cepet-cepet. Terpancing gitu. Ternyata saya kalah cepat. Saya baru waladhdallin udah selesai, udah beres, berdiri lagi. Waduh, saya kalah profesional ya. Makanya ada teman sholat, kita lagi di laut gitu, lagi di pantai, ombaknya lagi bagus. Waktu azan kan, ke darat dulu sholat. Nah kita baru wudu, udah selesai sholat. Padahal wudunya bareng, pas kita udah selesai wudu, dia udah selesai sholat. Tanya, loh kok sholatnya cepat banget? Beda kalau udah pro. Kalau udah pro tuh sholatnya cepat. Kalau masih amatiran, anak-anak baru lah sholatnya santai, lama gitu kali ya. Kita ketawa-ketawa aja ngelihat dia sholatnya kayak gitu. Cepet banget sholatnya. Kan ada sahabat yang sholatnya gitu kan. Kalau kata Nabi kayak ayam gitu, ayam matuk sehingga disuruh ulangi. Nah Nabi sholatnya mutarassilan, bacanya santai, pelan-pelan nih bacanya. Kemudian kata Huzaifah, kalau Nabi ngelewatin ayat tasbih, Nabi bertasbih.
Kalau ngelewatin ayat tentang doa, Nabi berdoa. Kalau ngelewatin ayat tentang neraka, Nabi bertawuz. Dan kemudian Nabi ruku. Rukunya Nabi sepanjang berdirinya. Berarti berdirinya 5 juz, rukunya 5 juz. Coba bayangin. Ini sholatnya Nabi nih. Jadi kalau kita ngaku-ngaku udah jago banget ngaku sunnah, pernah nggak sholat 5 juz 1 rakaat? Berarti belum sempurna. Siapa sih yang sanggup sholat seperti sholatnya Rasul? Kan Rasul paling ideal ya. Cuman seideal-idealnya Rasul, sesoleh-solehnya Rasul, kalau dilihat orang pasti nyontohinnya yang paling ringan. Itu hebatnya Rasul tuh kayak gitu. Orangnya ideal banget, soleh banget, keren banget, ngejos banget ibadahnya. Tapi kalau mencontohkan kepada umatnya, mencontohkan yang paling ringan. Likai la yakuna harajan li ummati, kata Nabi, biar nggak memberatkan umatku. Kita kalau ngeliatin ke orang lain yang paling berat, tapi kalau ngelakuin sendiri yang paling ringan. Kebalikan dari Rasulullah. Ditanya sama sahabat, Rasul itu kan udah dijamin masuk surga. Alhamdulillah, kata Nabi. Rasul kan udah diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Secara Rasul adalah kekasih Allah, manusia terbaik, dijamin masuk surga, dilindungi dari api neraka, pokoknya banyak kebaikan. Kalau udah kayak gitu dapat jaminan, ngapain sih Rasulullah sampai sholat bengkak kakinya, jenggotnya penuh dengan air mata. Janggut Nabi itu air mata loh. Kalau diperas tuh bukan diperas, dipegang aja tuh air mata tuh banyak banget. Saking Nabi menangis panjang malam. Ngapain sih gitu-gitu amat padahal udah dijamin. Kan jelas jawaban Nabi, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ternyata syukur itu adalah salah satu kunci ibadah yang maksimal. Kalau kita pengen jadi orang yang soleh, salah satunya belajarlah syukur. Kalau kita pengen jadi hamba yang taat, salah satunya belajarlah tentang syukur. Sehingga bab syukur ini bukan bab sepele, bukan bab kecil. Bab syukur ini bahkan kata para ulama, nisfuddin, setengah dari agama itu adalah syukur. Setengahnya lagi apa? Nikah. Kalau udah nikah baru ngerti syukur. Kalau belum nikah, namanya Pak Syakur ya, bukan syukur. Oke, apa sih? Oke, kita lanjutkan tentang bab syukur. Apa sih arti syukur menurut agama? Ini biar kita jelas dulu ya. Karena kalau kita udah tahu definisinya, kita tahu prakteknya. Di Indonesia itu sering orang salah paham karena salah definisi suatu kalimat, kayak ikhlas. Ikhlas di Indonesia itu kadang-kadang diterjemahinnya gini. Yang ikhlas ya, lagi dapat musibah nih ya. Oh, saya ikhlas kok dapat musibah. Ternyata di situ bukan ikhlas babnya. Babnya ridho. Bukan ikhlas tapi ridho. Arti ridho itu rela, menerima, legowo. Kalau ikhlas biasanya dipakainya dalam ibadah. Ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, itu ibadah. Lawannya ikhlas bukan sombong. Lawannya ikhlas itu riya. Sedangkan lawannya sombong itu tawadu. Jadi beda istilahnya. Ada juga orang yang bilang gini, ikhlas itu adalah gak berharap apa-apa. Jadi kalau beribadah masih pengen surga, berarti kurang ikhlas. Kalau beribadah takut neraka, berarti gak ikhlas. Bukan karena Allah, karena neraka, karena surga. Keliru juga nih. Ikhlas itu bukan gak berharap apa-apa. Secara bahasa juga arti ikhlas bukan gak berharap, murni. Maka arti ikhlas yang sebenarnya tidak berharap apa-apa kepada manusia, karena hanya berharap kepada Allah. Jadi ikhlas itu tidak berharap apapun kecuali kepada Allah. Nah, yang diharapin dari Allah apa? Bisa dunia, bisa akhirat. Kayak misalnya ada yang sedekah biar rezekinya lancar, ikhlas gak tuh? Kalau berharapnya ke Allah itu ikhlas. Kan yang diharapin kebaikan dari Allah, biar baik kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Ada yang, kenapa kamu rajin sholat sekarang? Biar Allah kasih saya pertolongan dalam musibah. Kan sholat itu mendatangkan pertolongan Allah. Berarti kan mencari keuntungan dunia juga, tapi mencarinya ke Allah. Namanya ikhlas. Cuman jangan dunia doang, karena Allah gak suka kalau kayak gitu. Bagi Allah akhirat lebih berharga daripada dunia. Jadi kalau kita tukar ibadah kita dengan dunia doang, kayaknya kayak rugi gitu, mubazir. Mending dua-duanya deh, akhirat dan dunia. Jadi mengharapkan surga ikhlas,
mengharapkan terbebas dari api neraka ikhlas, mengharapkan nikmat kubur ikhlas, mengharapkan syafaat Nabi ikhlas, mengharapkan keberkahan hidup ikhlas, mengharapkan punya anak dengan cara beramal soleh ikhlas. Semua itu ikhlas kalau berharapnya ke manusia namanya ria, lawannya ikhlas. Nah ini di Indonesia karena kita ngambilnya bukan dari kamus aslinya bahasa Arab dan ingin menjauhkan literatur aslinya dari kehidupan kita, sehingga kadang-kadang kita memaknainya agak rancu, keliru. Dan kita emang nggak bisa lepas dari identitas itu, bahwa memang teks agama kita berasal dari bahasa Al-Quran, dan bahasa Al-Quran itu dipakai oleh orang Arab dan ahli surga. Makanya kalau pengen bisa bahasa Arab gampang, meninggal aja pasti bisa bahasa Arab. Soalnya penduduk surga itu ngomongnya bahasa Arab. Jadi kalau di surga, di surga tuh. Kalau di dunia kan masih lo gue. Kalau di akhirat udah ada auhibu Indomie di surga. Bahasa surga itu bahasa Al-Quran yang qadarullahnya dipakai oleh orang Arab. Tapi bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Terus apa kitabmu gitu kan ya. Terus ada satu pertanyaan yang agak-agak panjang gitu. Baca soalnya juga udah bingung. Waman hadzal rajul bu'itsa fiikum. Apa jawabannya? Kalau malaikat nanti di kubur nanya kita, "Waman hadzal rajul bu'itsa fiikum?" Hah? Naon? Bingung nih. Ternyata nggak ngerti bahasa Arab. Ngerti kalau udah meninggal. Artinya siapa laki-laki yang diutus kepada kalian itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hafal pertanyaan malaikat terus nyiapin jawabannya, kalau perlu bawa contekan gitu, dilipat-lipat atau digulung terus dimasuk gitu ya, kebiasaan nyontek. Nah, dalam literatur bahasa Arab, syukur itu ada banyak arti. Setiap makna itu ada filosofinya yang bisa kita jadikan sebagai panduan dalam beramal. Pertama, kata ulama, syukur itu artinya kebaikan yang terus tumbuh. Itu arti syukur. Kebaikan yang terus tumbuh. Jadi kita nggak disebut bersyukur kalau ketika kita dapat nikmat nggak bertambah ketaatan kepada Allah. Itu nggak disebut bersyukur. Baru disebut hamba yang bersyukur setiap hari ketaatannya terus saja bertambah. Dan di antara makna bertambah di situ adalah selain dia ngelakuin yang wajib, dia ngelakuin juga yang sunnah. Itu berarti hamba yang paling bersyukur kayak Rasul. Ibadahnya nambah. Arti nambahnya selain sholat isya, malamnya nambah dengan tahajud. Dan tahajudnya juga luar biasa. Itu bentuk dari syukurnya Rasul. Artinya bertambah kebaikan. Dan itu adalah syukur yang sejati. Ada orang yang tasyakurannya dengan cara coret-coret baju. Coba lihat dari angle, ada nggak tambahan kebaikan di situ? Kalau nggak ada, berarti itu bukan tasyakuran. Jangan pakai bahasa syukur bin nikmat atau tasyakuran. Ada yang tasyakuran sekedar jalan-jalan, itu bukan tasyakuran. Tasyakuran itu ada kebaikan yang bertambah, baik dalam bentuk ritual kepada Allah, ibadah, ataupun kebaikan akhlak, berbagi kepada orang lain, bantu orang lain, nyenengin hati orang lain. Orang lain di sini maksudnya pasangan kita. Lagi-lagi pasangan. Minimal menyenangkan hati pasangan. Nah, sampai dalam peribahasa Arab ya, ada istilah ashkar min barwaqah. Syukur seperti atau malah lebih daripada pohon barwaqah. Pernah dengar pohon barwaqah? Pohon barwaqah ini pohon yang subur, yang rindang, yang tumbuhnya tuh di daerah yang setiap hari mendung tapi jarang hujan. Itu pohon barwaqah. Dia subur, tumbuh terus di daerah yang selalu mendung tapi jarang hujan. Maksudnya apa? Dia jarang hujani dengan air hujan, Dia jarang dapat air hujan ya, jarang disiram dengan air hujan. Tapi dia tumbuh terus. Nah ini barwaqah, simbol syukur dalam literatur Arab. Maksudnya apa? Hamba yang bersyukur itu harusnya seperti barwaqah. Walaupun dia ngerasa hidupnya pas-pasan, dia tetap taat kepada Allah. Jangan tunggu berlimpah dulu baru taat.
Karena kalau kita dalam keadaan normal gak taat kepada Allah, pas dikasih ujian keberlimpahan, kita pasti akan lupa sama Allah. Dan itu pernah terjadi kepada pendahulu kita. Ada Qarun, ada Labah, ada banyak nama yang dia tidak belajar taat kepada Allah dalam keadaan normal, sehingga ketika Allah kasih rezeki, itu benar-benar bikin dia lupa kepada Allah SWT. Sedangkan barwakoh, pohon yang tumbuh terus, walaupun jarang disirami dengan air hujan, dia cuma dapat embun doang tuh di pagi hari. Kurang air, hujan tuh kurang banget. Walaupun mendungnya ada. Jadi ini kayak PHP gitu ya. Jadi walaupun di PHP-in sama orang lain, tetap berbuat baik. Jangan sampai PHP global segala macam, enggak. Tetap dia menjadi orang yang bahagia. Jangan tunggu sampai segalanya berlimpah baru kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Saya baru bersedekah kalau udah punya penghasilan sekian miliar. Bukankah Allah berfirman, "Yunfiquna fis sarra'i wad dharra", berinfak dalam keadaan sarra lapang dan dharra sempit. Berarti orang yang bersyukur itu bukan hanya orang yang beribadah, taat, soleh ketika dia kaya raya. Dan simbol manusia yang barwakoh itu siapa teman-teman? Kalau pohon namanya barwakoh, kalau manusia yang mirip dengan barwakoh, gak terlalu banyak air tapi dia tumbuh terus. Luqman. Coba teman-teman buka deh surat Luqman, surat 31. Kita tunjukin gimana Luqman itu menjadi hamba yang luar biasa. Surat 31 ayat 12. Luqman tuh barwakoh banget loh. Surat 31, surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah supaya dia bersyukur kepada Allah. Luqman syukur. Ini kayak nggak matching nih. Kalau dibilang Abdurrahman bin Auf syukur, agak match nih. Soalnya Abdurrahman itu orang kaya. Utsman bersyukur, oke. Tapi Luqman yang nasibnya nggak jauh beda dengan Bilal syukur. Hubungannya apa coba? Luqman bersyukur. Itu sama kayak kita bilang Bilal bersyukur. Itu sama kayak kita bilang pemulung bersyukur. Itu sama kayak kita bilang orang yang mungkin cuma tukang bersih-bersih bersyukur. Beda kalau kita bilang direktur bersyukur ya, pengusaha sukses bersyukur, pejabat yang kaya raya bersyukur. Oke, itu nyambung nih. Tapi kalau seorang cleaning service bersyukur, pemulung bersyukur, mungkin pengemis di jalan yang mungkin kurang sempurna fisiknya, agak cacat bersyukur, ini agak-agak kurang nyambung nih. Dan itulah ayat ini, unik ayatnya. Luqman bersyukur. Jadi tanda tanya besar kalau kita tahu sama Luqman. Makanya ketika saya di Mesir itu kan saya ngambil jurusan tafsir. Yang saya tahu belajar tafsir Al-Quran itu luar biasa. Satu huruf aja bukunya tebalnya segini. Sampai ada teman saya yang ngambil doktor S3 di Al-Azhar, itu disertasi S3-nya itu cuma ngebahas satu huruf, yaitu huruf Nun. Sehingga orang-orang menyebut dia Dr. Nun. Semua huruf Nun di Al-Quran dikumpulin, dan apa rahasia huruf Nun? Coba bayangin. Berarti bisa aja dokter huruf alif, ba, ta, sa, gitu kan ya? Semua huruf bisa jadi dokter. Saya tanya ke teman saya yang lagi S2 di sana, di S2 belajar apa sih di Al-Azhar? Belajar satu kata, yaitu kata fi. Bahkan itu sebagian mengatakan huruf di. Di dalam Al-Quran ada di, ada dengan. Kenapa pakai fi? Dibahas, bukunya tebalnya segini, cuma ngebahas fi doang nih. Duh, gimana kalau dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tuh bahasnya gimana ya? Berapa buku tuh? Saking sempurnanya Al-Quran. Nah, Al-Quran tuh unik tuh. Dia pakai bahasa yang menurut saya itu indah banget. Allah tuh maha baik banget lah pokoknya. Kalau kita ngerti bahasa Allah, kita bakalan respect banget sama Allah. Kalau kita ngerti bahasa Allah, nih contohnya ya. Allah kalau ngasih kita perintah, Allah tuh
Seolah-olah tuh Allah tuh kayak nggak enakan gitu mau ngasih perintah. Coba, bukan Allah takut sama hambanya, karena Allah sayang sama hambanya. Tapi Allah juga tahu perintah itu untuk kebaikan hambanya. Di sisi lain Allah tahu hambanya juga kadang-kadang terbeban dengan perintah itu. Jadi kesannya Allah ngasih perintah tapi kayak nggak enakan gitu. Contoh ayat puasa kan terkenal banget tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah khususkan diwajibkan bagi kalian berpuasa. Udah segitu? Enggak. Allah tambahin. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau kita bahasain dengan bahasa kita nih, gini. Orang-orang beriman, puasa gih. Tapi tenang, bukan kalian doang ya yang puasa, orang-orang sebelum kalian juga puasa kok. Allah pengen membesarkan hati kita bahwa jangan sampai kita ngerasa Allah kayak ngerjain kita nih, suruh-suruh kita puasa. Enggak, bukan kita doang yang disuruh, yang lain juga disuruh. Gitu tuh bahasanya. Ibaratnya seorang ayah bilang ke anaknya, "Dek, kamu bantu mama ya di dapur, soalnya kakak bantu ayah untuk nyuci mobil," gitu. Biar si adeknya ngerti, yang kerja bukan dia doang, yang lain juga kerja, gitu kan. Coba lihat bahasanya. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang yang sebelum kalian juga diwajibkan, bukan kalian doang. Jadi sama kalian dengan umat yang dahulu. Artinya ini bukan untuk kalian doang yang memberatkan kalian, enggak. Semuanya juga dikasih tugas yang sama. Sama-sama dapat kerjaan. Udah gitu ditutup lagi la'allakum tattaqun, supaya kalian terjaga. Kalimat bertakwa di situ artinya terjaga supaya kalian terjaga. Jadi Allah seolah-olah ngasih tahu, puasa itu ada manfaatnya loh, biar kalian bisa menjaga diri. Kata Nabi dalam hadis, kalau kalian gak mampu nikah maka berpuasalah, karena itu bisa menjadi perisai kan, supaya kalian bisa menjaga diri. Jadi Allah tuh ngasih perintah, tapi gak mau kita jadi kayak buruk sangka gitu, salah paham. Langsung dijelasin manfaatnya. Bukan kalian doang loh yang puasa, sebelum kalian juga puasa, dan itu buat kalian sendiri untuk bisa menjaga diri. Coba. Selesai segitu? Belum. Allah tambahin lagi, ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang sudah ditentukan. Allah kan bisa bilang aja 1 bulan. Kenapa Allah nggak pakai bahasa syahrul wahid, 1 bulan? Kan kita puasa 1 bulan kan, bisa 30 hari, bisa 29 hari. Kenapa Allah pakai bahasa ayyam? Biar kita jadi ngerasa ringan gitu. Puasa lama banget sih 1 bulan? Enggak, cuma beberapa hari kok. Bahasa kita mah ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari kok, nggak lama. Lagian puasa itu bukan sebulan, tapi hari-hari gitu, yang jumlahnya 1 bulan. Artinya kita buka puasa setiap hari, bukan buka puasa bulan depan. Allah mudahin kan. Nanti sore juga buka puasa, besok juga buka puasa, tenang aja, cuma beberapa hari kata Allah. Udah selesai segitu? Enggak, Allah tambahin lagi. Tapi nggak apa-apa kalau kalian nggak sanggup, kata Allah. Coba. Kalau kalian nggak sanggup, mungkin kalian lagi musafir, kalian sakit atau apa, ada kendala, nggak apa-apa, nggak usah puasa juga nggak masalah, dikodok aja, dikodok, kata Allah. Kalau nggak bisa kodok, bayar fidyah aja nggak apa-apa, walaupun berpuasa lebih baik, kata Allah. Coba, Allah kan bahasanya kayak ngasih perintah terus diringan-ringanin gitu perintahnya. Bukan kalian doang, orang sebelum kalian juga, untuk kalian juga kok, bukan untuk saya, supaya kalian terlindungi. Nggak akan lama kok, cuma berapa hari. Tapi kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Gitu banget kan bahasanya. Kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Kalian bisa mengkodok, kalau nggak bisa dikodok, kalian bisa bayar fidyah. Kalau nggak pun berpuasa lebih baik. Sampai ujung-ujungnya bukan kutiba alaikumussyam, puasa lebih baik. Jadi kayak kesannya boleh nggak puasa kalau ada penghalang, ada hal darurat. Udah selesai segitu? Enggak. Allah tambahin lagi tuh. Allah kasih tahu keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, tahu nggak? Itu bulan luar biasa loh. Bulan istimewa, makanya disuruh kalian puasa di bulan itu biar jadi orang istimewa. Bulan diturunkan Al-Quran, Lailatul Qadar segala macam. Jadi Allah motivasi kita. Udah segitu belum lagi tuh. Masih ngasih tahu gini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Aku tuh pengen mudahin kalian, gak pengen nyusahin kalian. Coba, Allah ke kita tuh kayak gitu tuh. Gak mau kita salah paham. Lihat lembutnya bahasa Al-Quran. Ini kalau kita bedah kata demi kata. Dan itulah yang dipelajari di tafsir Al-Quran Al-Azhar. Bahkan perbandingan lah gitu. Nah sekarang kita lihat Luqman. Kok Allah ngomongin Luqman syukur, kayak gak nyambung gitu. Harusnya Qarun, harusnya siapa gitu yang kaya raya, yang ada di zaman-zaman para anbiya. Kenapa Luqman?
Ternyata jawabannya ada yang tadi itu. Syukur yang paling hebat itu justru syukur seperti barokah. Dia tetap tumbuh walaupun di daerah yang selalu mendung tapi jarang hujan. Itulah hamba yang bersyukur. Jadi jangan sampai kita menyebutkan saya ini belum pantas bersyukur, soalnya nikmatnya masih kurang. Apain bersyukur, apa yang mau disyukurin, nggak gitu. Karena syukur itu bukan hanya berlimpah. Kalau kita ngelihatnya dari angle materi, tapi kalau kita ngelihatnya dari angle hikmah, nah di sini Luqman dikatakan, kenapa Luqman bisa bersyukur? Padahal secara materi, Luqman itu orang hitam dari Ethiopia, berstatus budak, bahkan fisiknya, raganya itu bukan milik dia, milik tuannya, dia diperjualbelikan. Kenapa dia bersyukur? Karena Allah berikan hikmah, bukan diberikan harta, diberikan hikmah. Ternyata kalau mau jadi orang bersyukur, jangan tunggu berlimpah harta, tapi belajar hikmah. Apa itu hikmah? Memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nikmat itu bukan cuma materi, tapi nikmat yang lebih besar lagi adalah hidayah. Hari ini, malam ini kita bisa berada di masjid ini, Al-Ikhwan, ini nikmat dari Allah, makanya kita bersyukur. Tasyakuran kenapa? Alhamdulillah tadi saya baru selesai sholat. Tasyakuran habis sholat. Bukan habis sholat, apalagi yang kurang dari saya Allah. Sholat udah, ini udah, itu udah. Enggak. Justru sholat itu nikmat Allah, bukan kebaikan kita ke Allah. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tuh nggak butuh sama kita, kita yang butuh Allah. Jadi kita dapat bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa menutup aurat, kita bisa ngaji, kita bisa ikut taklim. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur. Gua traktir loh, traktir apa? Traktir pulang. Boncengan maksudnya, dibonceng sama kita. Karena gue bersyukur nih bisa ikut taklim, bersyukur. Bukan karena naik gaji atau dapat bonus atau naik jabatan, bukan. Tapi karena dapat iman dari Allah. Dan iman itu lebih berharga, lebih mahal daripada harta. Orang meninggal, Allah nggak nanya berapa harta yang kamu tinggalkan, berapa harta yang kamu bawa ke akhirat, enggak. Allah nanya berapa iman. Jadi iman itu lebih berharga daripada harta. Iman kalau kita punya, dia jaga kita. Harta kalau kita punya, kita jaga dia. Ada nggak? Pernah nggak teman-teman melihat orang yang kebingungan nyimpan iman di mana? Gua bingung nih, mau nyimpan iman di mana? Soalnya ATM iman tuh susah nyarinya. Ada yang nyimpan iman bingung, nyimpan di mana ya? Nyimpan di bawah kasur takut dicuri. Nyimpan di bank ada bank iman, nggak ada kan? Kenapa kita nggak pernah bingung menyimpan iman? Karena kita nggak perlu menjaga iman, iman yang jaga kita. Tapi kalau harta, kita pasti bingung. Makin banyak harta, makin bingung nyimpan di mana. Nyimpan di bawah kasur kecurian, kerampokan. Nyimpan di bank takutnya susah nariknya atau apalah, nanti berkurang segala macam. Pokoknya bingung aja. Itulah harta. Walaupun tetap bukan berarti kita meninggalkan harta, mencela harta, enggak. Cuman jangan hanya melihat nikmat itu dari angle materi doang. Bahwa iman adalah nikmat. Diberikan perasaan, mencintai dan dicintai oleh seseorang, kurang apa lagi coba? Kalau kita bisa mendapatkan seseorang yang kita cintai dan dia mencintai kita, itu udah nggak ada lagi yang kurang dalam dunia. Karena itu nggak bisa dibeli dengan harta loh. Karena kalau kita pakai harta untuk mendapatkan dia, berarti dia mencintai harta kita, nggak mencintai kita. Kenapa dia menikah dengan kita? Karena kita seorang laki-laki yang sukses, berarti dia mencintai kesuksesan kita. Berarti mendapatkan seseorang yang mencintai kita dan kita mencintainya, itu nikmat, syukurin. Ada banyak nikmat yang bisa kita syukur. Itu arti nikmat yang pertama. Yang kedua, arti syukur. Kata para ulama, syukur itu adalah arti syukur itu lebat, rindang, subur. Itu arti syukur. Lebat, rindang, syukur. Sehingga ulama mengatakan syakarat syajarah. Pohon itu lebat, bahasa Arabnya pohon itu syukur. Jadi syakarat syajarah itu artinya pohon yang lebat. Maksudnya apa? Ternyata teman-teman, kalau kita pengen hidup kita lebat, rindang, subur dengan kebaikan, maka caranya bersyukur.
bukan justru mengeluh. Kan lawan dari syukur itu kufur kan ya. Dan bentuk dari kufur itu adalah mengeluh. Bentuk dari kufur itu adalah mengeluh. Jadi kalau misalnya kita pengen kebahagiaan kita bertambah, caranya bukan ngeluh. Kok hidup gini-gini aja ya? Itu nggak akan bertambah kebahagiaan kita. Kok saya masih sendiri-sendiri aja ya? Itu nggak akan datang sih calonnya. Justru alhamdulillah saya masih sendiri, datang tuh. Pas ketemu teman kita reunian gitu ya, sama siapa? Sama mantan pacar. Yang mana ini? Oh Masya Allah luar biasa. Kalau kamu alhamdulillah sendiri. Itu kan tiba-tiba dia jadi kasihan gitu sama kita. Udah gua cariin deh. Jadi kan yang jelas gak akan bertambah nikmat dengan cara mengeluh, tuh gak akan. Dari mana ceritanya? Bukan kayak gitu rumusnya. Kita aja yang ngadain rumus baru. Padahal rumus dari langit, dari Allah, cara nambahin nikmat itu syukur. Karena definisi syukur sendiri secara bahasa artinya lebat, rindang, subur, itulah syukur. Berarti kalau kita pengen subur kebaikan dalam hidup kita, bersyukur. Lagian ayat yang terkenalnya la in syakartum la azidannakum. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kalian bersyukur, kami tambah. Tapi kalau kalian ngeluh, enggak ada Allah janjiin nambah. Baik kepada Allah maupun kepada manusia. Jadi kalau kita pengen seseorang itu jadi lebih baik ke kita, jangan ngeluh. Syukurin dulu kebaikan dia yang udah ada, nanti pasti dia akan nambahin. Biasanya orang gitu, ke anak kecil juga gitu kan. Pinternya makan sendiri gitu ya, akhirnya dia nambah. Coba kalau anaknya susah banget sih makannya, dia gak akan makan lagi tuh. Itu udah menjadi sunnatullah kayak gitu. Makin kita hargai, makin bertambah kebaikan. Jadi kalau misalnya, ini rumus hidup banget lah. Kalau kita pengen orang lain lebih baik ke kita hargai dulu kebaikan-kebaikan dia. Apalagi kepada pasangan, sebutin, hargain, apalagi apresiasi kebaikan dia. Walaupun dalam sehari kebaikan dia cuma ada satu. Satu itu jadi 10 caranya sebutin yang satu itu. Tapi kalau kita sebutin 9 yang gak ada, yang satu itu jadi hilang. Makanya cara nambahin kebahagiaan, kebaikan, syukuri dulu, bukan keluhin. Mengeluh tidak bertambah apapun kecuali keputusasaan bagi diri kita sendiri. Itu definisi syukur. Makanya kenapa kita perlu belajarnya dari definisi asli biar kita tahu aplikasinya kayak gimana. Udah tahu rumusnya, oh ternyata aplikasinya kayak gini. Ternyata arti syukur itu lebat, rindang, subur. Dan itu secara filosofis artinya kalau kita pengen subur dengan kebaikan, bersyukurlah. Minimal kalau kita nggak bisa bertambah nikmat dari luar, minimal nih. Tapi saya yakin pasti nggak akan segitu doang. Minimal bertambah kebaikan di dalam diri kita. Apa kebaikannya? Kita jadi happy. Ketika kita nyebut kebaikan orang lain, kita pasti akan merasa bahagia karena ternyata orang itu baik sama kita. Kita jadi kayak punya banyak saudara. Tapi kalau yang kita sebutin yang jelek-jeleknya doang, kita ngerasa banyak musuh. Dan banyak musuh itu nggak enak hidup. Semua dilihat musuh, ini musuh, itu musuh, semuanya musuh. Tapi kalau yang kita lihat adalah kebaikannya, ini saudara, ini sahabat, ini teman, ini saudara, ini sahabat, ini teman. Semuanya baik, sehingga itu minimal akan menambah kebaikan dalam diri kita sendiri. Tapi saya yakin bukan cuma itu, nambah dari luar juga buat kita. Jadi kalau ini persiapan juga ya buat teman-teman, kalau nanti istrinya ngambek, jangan lihat ngambeknya, lihat kebaikan yang pernah dia lakuin sebelumnya. Kalau perlu catat, kebaikan-kebaikan istri itu dicatat. Nanti pas kita lagi bete, baca kebaikannya. Jangan baca keburukannya, itu nambah bete. Dan ini contoh sunnah Nabi banget nih. Kan ada sahabat, kalau nggak salah Umar, nanti coba dicek lagi. Ini hanya inspirasi. Umar lagi dimarahin istri. Ternyata Umar yang jagoan, Umar yang jawara Quraisy, kalau di luar itu ditakuti, kalau di rumah dimarahin istri, diem aja. Udah mah? Belum? Oh ya. Kalau bahasa kita mah ya, Umar tuh bukan takut sama istri ya, menghargai perempuan. Ini cowok sejati itu kan kayak gitu ya, di luar kelihatan gagah, di rumah kelihatan lembut. Itu cowok sejati. Bukan kayak dia sama istrinya, enggak. Pas istrinya udah ngomel-ngomel, udah selesai, Umar pergi
Daripada dia nanti meluapkan marahnya ke istrinya, mending dia cari teman nongkrong gitu ya. Ajak Nabi ngopi gitu ya. Ajak Nabi ngopi nih ceritanya. Pas datang ke rumah Nabi, lagi ngetuk pintu rumah Nabi, mau bilang Nabi, ngopi yuk di kafe mana gitu yang di Madinah gitu kalau bahasa kita. Mau ngetuk pintu rumah Nabi, kedengaran ternyata Nabi juga lagi dimarahin istri. Nabi gak diem aja dimarahin istri. Bayangin Rasulullah, kekasih Allah, manusia terbaik, kurang apa coba? Dimarahin istri, diam, gak pernah. Kamu belum tahu ya hadis saya? Riwayat saya loh nih, hadis jelas nih. Bukan Bukhari, bukan Muslim, saya sendiri yang ngeriwayatin. Bukhari Muslim aja udah sahih kan? Apalagi Rasul nih. Enggak, Nabi mah nggak mau pakai hadis kalau lagi ribut sama istri. Kita doang yang baru ribut dikit keluarin hadis, share, forward, copy paste. Nabi kalau lagi ribut nggak pernah pakai hadis. Pakainya akhlak. Pakai hadis itu dalam suasana nasihat, lagi normal, lagi nyaman, kasih nasihat. Istri yang soleh itu begini, istri yang soleh itu begitu. Disebutin hadis-hadisnya, tapi lagi nyaman nih. Kalau lagi rame, Nabi nggak mau pakai hadis itu. Akhlak yang ditonjolkan. Kita kebalik, ngikut sunnah tapi salah tempat. Istri lagi ngambek, langsung keluar deretan hadis Bukhari Muslim banyak banget share gitu. Seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh perempuan sujud kepada suaminya sen. Yang kedua, seandainya seorang perempuan menjilat nanah dan darah di seluruh tubuh suaminya yang terluka, itu pun belum mampu untuk membayar kebaikan suaminya walaupun sekecil zarrah. Sen aja semuanya. Nabi aja ngomongin hadis itu bukan lagi marah. Jadi salah tempat, walaupun kita memakai istilah balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi tetap mikirin tempat, itu namanya hikmah. Tadi cerita apa tadi kok jadi kesini? Kalau istri lagi ngambek ya, ingatlah kebaikannya. Nabi lagi dimarahin istri nih. Dimarahin istri, ditunggu sama Umar, pas Nabi keluar, ternyata Nabi juga habis dimarahin istri, nyari teman pengen ngopi gitu kan. Ada Umar, Rasulullah jalan. Rasulullah, tadi saya dengar Rasulullah istrinya lagi marah gitu. Kata Rasul, gimana pun juga, dialah yang mencuci pakaianku, dialah yang menjaga rumahku, dialah yang mendidik anak-anakku. Artinya Nabi itu kalau istrinya lagi marah yang diingat kebaikan-kebaikan istrinya. Walaupun Aisyah sendiri ngakuin, Nabi itu kalau lagi ada di rumah pasti ngerjain kerjaan istri. Sehingga kalau Nabi ada di rumah berarti istrinya lagi libur nih. Istrinya kalau lagi ada Nabi di rumah berarti hari ini hari libur, istrinya nggak ada kerjaan. Coba, subhanallah kan, Nabi itu luar biasa. Kalau beliau di rumah, beliau pasti ngerjain kerjaan istri sehingga istrinya bisa leha-leha, santai-santai. Jadi mungkin bisa pedicure gitu, bisa yoga, bisa ngapain loh. Karena waktunya senggang kan, dikerjain semua sama Nabi. Tapi masih nyebutin istri saya tuh kayak gini, kebaikannya kayak gini, masih nyebutin itu. Inilah syukur. Jadi kalau kita pengen bertambah kebaikan dari orang lain, syukur. Arti syukur di sini artinya kita coba sebutin kebaikannya, kita coba hargain dulu, maka Allah akan lebatkan, rindangkan, suburkan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itulah definisi syukur sebenarnya. Jelas dalilnya la in syakartum la azidannakum. Terus yang ketiga, kata para ulama, ini bukan lagi definisi tapi how to-nya. Syukur itu ada 3 cara. Dan 3 cara ini bukan pilihan, saling mengutuhkan, saling melengkapi. Kalau kita bisa bersyukur dengan 3 cara ini, berarti kita sudah memenuhi syarat ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan nikmat lain, syakartum la azidannakum. Gimana syakartum caranya bersyukur gimana? Ada 3 kata para ulama. Dan ini diambil dari sekian banyak ayat dan hadis disimpulkan. 1, syukur itu adalah i'tiraf. Arti i'tiraf mengakui. Kalau kita mau bersyukur baik kepada Allah atau ke manusia itu sama aja ya, karena syukur itu bukan cuma ke Allah, ke manusia juga syukur. Kita bilangnya syukran ya. Syukran itu kan bahasa Indonesianya makasih. Thank you atau apalah kalimat thank you, makasih, hatur nuhun atau apalah, syukuran itu sama aja artinya syukur. Bisa ke Allah, bisa ke manusia. Lagian kata Nabi, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang nggak tahu cara bersyukur ke manusia, berarti dia nggak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur pada manusia itu walaupun nggak sama, bagian dari bersyukur kepada Allah. Nah, ternyata salah satu caranya i'tiraf. Akui dulu.
Kalau ke Allah, kita ngakui Allah itu maha baik. Allah lah yang menyelamatkan saya selama ini. Kalau enggak, sejak kali pertama saya bikin dosa, saya udah celaka. Karena sifat dari dosa itu kan mencelakakan kan. Sifat dari dosa itu mencelakakan. Sifat dari kebaikan itu menyelamatkan. Itu sifat dasarnya. Harusnya kalau kita bikin dosa, kita celaka tuh. Sekali bikin dosa langsung celaka. Sekali bikin dosa langsung celaka. Kenapa ya udah berkali-kali bikin dosa bahkan bertahun-tahun, alhamdulillah selamat-selamat aja nih. Berarti Allah melindungi kita, menjaga kita selama ini. Apa maunya Allah? Maunya Allah agar kita sadar dan bertobat. Apa untungnya Allah? Gak ada untungnya Allah. Karena Allah gak butuh untung dari makhluk. Tapi Allah pengen ngasih untung kepada makhluk. Kita akui Allah yang nyelamatin saya. Kalau bukan Allah nyelamatin, dari dulu saya udah celaka. Mungkin dari dulu saya udah kena HIV karena pakai obat-obatan segala macam, hubungan bebas. Mungkin dari dulu saya udah diamuk masa karena pernah mencuri. Mungkin dari dulu banyak banget kasus kayak gitu. Bahkan saya punya teman tuh di Bandung, dia rampok gitu ya. Yang udah tobat, udah hijrah. Terakhir dia merampok itu ketangkep sama masa. Udah gitu diikat, dikalungin ban, disiram bensin. Itu tinggal beberapa detik lagi mau dibakar hidup-hidup tuh. Itu udah nyala tuh korek apinya, dia udah disiram dengan bensin, dikalungin dengan ban, dikepung oleh massa, tangannya diikat, udah basah dengan bensin, itu korek apinya udah dinyalain, tinggal dilempar, dibakar hidup-hidup. Pas dinyalain mau dilempar, datang aparat berwajib dan dia dibawa ke penjara selamat. Di penjara dia belajar Islam, akhirnya hijrah. Siapa yang membuat timingnya begitu pas gitu? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Artinya Allah tuh masih ngasih dia waktu buat memperbaiki diri. Sebutin, iktiraf, akui itu. Jangan merasa, saya sekarang jadi orang hebat nih, soleh. Soleh kita itu karena Allah. Nanti Allah tambahin. Dapat nikmat, kayak misalnya nikmat harta gitu. Kita bilang, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Tuhan saya. Ini nikmat dari Allah nih. Bukan karena saya keren, sukses, pengusaha hebat, bukan. Ini nikmat dari Allah. Betapa banyak pengusaha hebat, bahkan baru-baru ini terjadi, dia dapat award Man of the Year loh. Atau Businessman of the Year, orang sukses tahun ini tuh berkali-kali dalam beberapa tahun berturut-turut dia dapat award terus tuh, Man of the Year. Berarti kan pengalaman banget di bisnisnya tuh. Dia bikin beberapa pelatihan, coaching, training, motivasi segala macam yang datang itu bayar berjuta-juta karena dia dianggap berhasil dengan usahanya. Udah pengalaman banget. Kalau Allah mau dibalikkan sekaligus, bisa aja sekarang berakhir di penjara. Berarti semua ini nikmat dari Allah, bukan karena kita hebat. Kita bisa untung hari ini, di hari yang sama kita bisa terpuruk rugi serugi-ruginya. Saya pernah punya teman yang lagi sukses-suksesnya bangga gitu, lupa diri nih. Tiba-tiba Allah kasih dia pelajaran, dia kolaps, ditipu orang, hutangnya sekitar 30 miliar. Dalam hitungan hari. Baru beberapa tahun yang terakhir dia sukses banget, kemana-mana dia nggak mikirin duit, tinggal gesek, kemana-mana bawa paspor, kalau lagi bete keluar negeri, bete naik pesawat keluar negeri, pakai bisnis kelasnya, paspor bawa kemana-mana, tinggal langsung jalan keluar negeri. Nggak pernah bawa baju kemana-mana, kenapa? Di luar negeri dia kalau mau nginep di mana-mana tinggal beli baju, tinggal pesan, gosen gitu, datang tuh. Baju ukuran apa segala macam. Jadi nggak pernah bawa baju dan kalau udah pakai ditinggalin tuh di hotel pergi dia. Cuma bawa satu helai baju doang di tasnya. Ini orang sukses banget. Tiba-tiba dibalikan oleh Allah 30 miliar hutangnya. Langsung dia lemes. Bener ya, nggak boleh sombong. Akui dulu kebesaran Allah SWT. Saya pernah dapat curhat dari seorang jamaah haji. Waktu dulu saya pernah jadi petugas haji di Mekah. Jamaah haji ini seorang penerjun angkatan udara dan dia pelatih para penerjun. Pelatihnya nih yang tahu baca peta, tahu baca arah angin, tahu baca, pokoknya nggak kesasar lah. Taruh di tengah hutan juga bisa pulang sendiri. Dan dilemparin kayak gimana juga pasti mendaratnya kaki, kayak kucing kan. Kucing kau coba jatuhnya, pernah nggak kucing jatuhnya badan duluan? Kaki kan. Nah, ini penerjun hebat banget, pokoknya udah kemana-mana. Bahkan sering ikut olimpiade militer gitu. Juara, pergi ke Mekah. Kan kata orang di Mekah itu orang banyak kesasar ya. Dia nggak percaya, dia bilang apaan sih kesasar di kota kecil kayak Mekah gitu. Saya terjun di tengah hutan aja nggak kesasar, apalagi di cuma kota Mekah. Agak-agak sombong. Pas dia pergi tawaf,
pulangnya kesasar, bingung, nggak tahu lagi di mana hotelnya. Muter-muter sampai ketemu saya, terus dia bilang, "Dek, ini ya, saya minta ampun sama Allah, astagfirullah nih. Saya tuh penerjun, pelatih malah. Saya tuh nggak pernah kesasar, tahu cara kembali ke markas, saya bisa baca apa Kompas segala macam, pokoknya ngerti banget. Tapi di kota ini yang kecil, saya kesasar deh karena saya sombong. Astagfirullahaladzim." Coba. Jadi itiraf, kalau kita dapat nikmat, ini nikmat dari Allah. Anak kita lahir ganteng, jangan bilang, lihat dong siapa bapaknya, bukan. Atau anaknya cantik, lihat dong siapa ibunya, lihat dong siapa tetangganya. Enggak nyambung itu, bahaya. Bilang aja, alhamdulillah nikmat dari Allah, mirip bapaknya. Ujung-ujungnya tetap ada bapaknya. Ini nikmat dari Allah, cantik ya, mirip ibunya, alhamdulillah. Tapi tetap Allah dulu yang dipuji. Kalau yang bagian kitanya bercanda. Karena kalau bagian kitanya serius, nanti kita kena penyakit ain. Puji diri, narsis, itu bisa kena penyakit ain. Apa kena penyakit ain? Penyakit yang tiba-tiba panas, meninggal. Ada seorang khalifah, yaitu khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Itu meninggalnya gara-gara penyakit ain. Beliau hari Jumat pakai baju bagus, khalifah raja yang muda. Pakai baju bagus, pengen sholat Jumat, pakai sorban keren gitu. Bercermin, pas lagi bercermin, beliau kayak takjub kepada diri sendiri, terus mengatakan, "Ana malikun syab." Saya ini raja yang muda banget nih. Ngomong gitu, berangkat sholat, pulang sholat dari masjid, sakit, malam meninggal. Namanya penyakit ain. Apaan tuh penyakit ain? Penyakit yang ketika kita muji-muji diri, setan lewat, dia tuh cemburu. Setan kan sifatnya pendengki ya, cemburuannya. Enak aja lu ngerasa ganteng sendiri, emang gua enggak, kata setan. Akhirnya ditoel gitu oleh setan, kena penyakit ain. Dan kalau kita muji orang lain berlebihan, orang itu kena penyakit ain, maka cara sembuhinnya gimana? Dia harus mandi dengan air bekas kita mandi. Jangan iseng ya, gue pengen nge-ainin temen gue. Lu ganteng banget, lu keren banget, pokoknya gak ada cowok yang lebih ganteng di dunia selain lu. Justin Bieber lah, kalah lah. Siapa misalnya Justin Timberlake siapa gitu, pokoknya kalah aja sama lu. Tiba-tiba dia demam gitu, gue sakit. Lu harus mandi air bekas mandi gue. Itu penyakit ain. Makanya mending kita muji Allah aja. Karena yang layak dipuji hanya Allah SWT. Nah, ini itiraf. Kalau kepada manusia, itirafnya kita sebutin kebaikan dia. Alhamdulillah, ini karena bantuan kamu sekarang, misalnya ada orang bantu kita, alhamdulillah gara-gara bantuan kamu kemarin dihutangin, sekarang saya udah punya usaha nih, usahanya udah jalan, sebutin. Jangan, alhamdulillah saya dengan biaya yang cuma sedikit, kamu kan kasih modalnya dikit banget kan sebetulnya, tapi karena saya bisa muterin uang nih, jadi kaya nih sekarang. Enggak, jangan muji diri sendiri, tapi mujilah Allah atau orang yang berbuat baik kepada kita. Itu namanya itiraf, dan itu sepertiga dari rasa syukur. Satu bagian dari 3 bagian syukur. Alhamdulillah karena dengan asbab kamu, dengan jalan dari kamu, akhirnya saya sekarang bisa sembuh. Alhamdulillah, sebutin. Setelah alhamdulillah sebutin kebaikan orang itu. Ini bantuan dari kamu nih, ini pertolongan dari kamu nih, ini kebaikan kamu nih, ini apa kamu. Pokoknya kebaikan-kebaikan dia sebutin. Itiraf. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Sulaiman. Ketika orang memuji-muji Sulaiman, kan Sulaiman itu nabi yang luar biasa ya. Bisa ngomong sama hewan, bisa terbang dengan angin, bisa menaklukkan setan. Bayangin, satu-satunya manusia yang bisa menaklukkan setan secara massal, itu Sulaiman. Kalau Nabi Muhammad bisa, cuman karena beliau menghargai Sulaiman, akhirnya menyerahkan kembali setan kepada kaumnya. Gak ditaklukin sama Nabi. Kalau Nabi mau bisa juga kayak Sulaiman. Kan pernah tuh ada setan yang godain Nabi malam-malam. Dia gak tahu berhadapan sama siapa, salah orang kali ya. Harusnya dia godain orang biasa. Nih Nabi digodain, kayaknya setan baru hijrah gitu, gak ngerti gitu. Ini apa sih? Kayaknya nih mau digodain. Nabi lagi sholat digodain. Selesai Nabi sholat, dipegang tuh setan, di remek gitu jadi kecil. Setannya jadi kayak bola. Digantung di tiang Masjid Nabawi. Pas pagi hari anak-anak kecil melihat itu apa Rasulullah, setan. Oh setan, ya udah kita tendang-tendang yuk. Mau ditendang semua anak kecil. Bayangin anak kecil Madinah ngelihat setan pengen dijadiin bola. Kita ngelihat setan cuma fiktif doang di TV, takut. Ya,
nonton film horor, Tren to Busan. Wih, gemetaran sendiri gitu ya. Anak Madinah ngelihat setan yang benar-benar ada di depan mata kepalanya. Itu apaan Rasul yang digantung di masjid? Itu setan lagi digantung di situ biar nggak godain orang lagi sholat. Diambil sama anak-anak Madinah, dibawa di depan masjid, ditendang-tendang. Jadi kayak sepak bola coba. Gimana pun kerennya Liga Champion, tetap aja yang ditendang karet. Liga Madinah yang ditendang setan. Itu lebih keren lagi. Akhirnya ketika Nabi ngeliat setan ini kasihan juga setan, ampun setan gitu kan, diambil sama Nabi, dilepasin. Kata Nabi apa? Kalau bukan karena saya ingat dengan doa saudaraku Sulaiman, apa doa Sulaiman? Ya Allah berikan saya kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Berarti cuma beliau doang yang boleh diberikan. Kalau bukan karena ingat dengan doa saudaraku Sulaiman, akan saya biarkan setan ini ditendang oleh anak-anak Madinah sampai sore. Tapi Nabi menghargai Sulaiman. Ya udah deh, setan lo balik lagi, gak usah balik ke sini lah ya. Oh iya, siap Rasulullah, pergi. Karena menghargai Sulaiman. Sulaiman itu kan keren banget tuh. Semua orang pengen jadi kayak Sulaiman. Sulaiman lagi terbang. Para petani, aduh hai seandainya saya jadi seperti Sulaiman. Pas dipuji oleh orang banyak, apa kata Sulaiman? Ini adalah anugerah dari Tuhanku untukku agar dia memuji aku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Allah yang kasih, bukan saya hebat. Itu namanya iktiraf. Jadi kalau kita dapat nilai bagus, kita lulus dalam satu ujian, yang teman-teman kita gak lulus bilang, hada min fadli rabbi. Ini anugerah dari Tuhan. Itu hamba yang bersyukur. Kalau kita jadi sukses, bilang ini pendidikan dari guru saya. Ini pendidikan dari pengorbanan dari ayah ibu saya. Jadi jangan lupa orang tuanya, jangan lupa guru-gurunya. Karena kita nggak akan jadi apa-apa kalau tidak karena pengorbanan ibu dan ayah kita. Jadi sebutin. Dan kalau kita nggak bisa menghargai pengorbanan ibu dan ayah kita, man la yashkurun nas, la yashkurullah. Kalau nggak bisa menghargai manusia, bersyukur kepada manusia, maka dia nggak bisa bersyukur kepada Allah. Coba lihat sekarang kita. Setelah kita jadi kayak gini, apakah kita sering mengatakan saya sekarang seperti ini karena pengorbanan ayah ibu saya? Itu iktiraf. Kedua, cara bersyukur di antara 3 cara, tahadus ini. Dan ini terkenal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, bicarakanlah. Maksudnya bicarakan apa? Kita omongin kebaikan itu. Biar Allah bahagia, biar Allah senang. Dan Allah senang jika ada kebaikan yang Allah kasih, terus kita tampakkan. Bisa ditampakkan dengan penampilan, bisa dibicarakan. Allah itu maha ini, Allah itu maha ini. Sebutin. Makin sering kita menyebutkan kebaikan Allah, berarti kita udah bersyukur. Allah akan tambahkan. Kalau yang pertama tadi memuji Allah, kalau yang kedua tadi menyebutkan nikmatnya. Dan secara alam bawah sadar kita kayak mensugesti diri kita bahwa kita itu orang beruntung. Kalau kita jarang ngomongin kebaikan-kebaikan Allah, kita kayak ngerasa diri kita itu orang yang kurang beruntung. Masya Allah ya, Allah baik banget sama saya tuh dikasih ini. Sebutin nikmat-nikmatnya. Sehingga kita merasa sebagai orang beruntung, jadi hamba Allah. Sebutin kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain, sehingga kita merasa beruntung punya teman seperti dia. Sehingga kita merasa beruntung menjadi kekasihnya, menjadi pasangannya, menjadi suaminya, menjadi istrinya. Sebutin nikmatnya. Sehingga kita seperti mensugesti diri kita menjadi orang yang beruntung. Dan itu modal biar kita bisa jadi orang yang bahagia. Beruntung juga ya saya gitu. Sebutin nikmatnya. Gimana cara nyebutin nikmatnya? Ingat yang lebih, ingat yang baik, jangan ingat yang gak ada. Karena belum tentu yang gak ada itu kalau diberikan kepada kita menjadi kebaikan. Belum tentu. Jangan ingat mantan. Belum tentu mantan itu membahagiakan kita. Belum tentu enggak juga sih. Bisa juga membahagiakan kita kali ya. Yang jelas, yang enggak ada enggak usah diingetin. Kalau udah ganti sekarang, bukan ganti maksudnya, udah dapat yang baru, yang lain, dapat yang lain, yang halal, ya udah berarti emang ini yang baik buat saya. Ingetin kebaikan-kebaikan dia, jangan banding-bandingin. Kalau kita membandingkan terus dengan masa lalu, kita nggak akan pernah bisa bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur dengan masa sekarang, kita nggak akan bisa bahagia. Jadi sebutin kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah sekarang saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya apa?
Kalau kita nggak mau nyebutin dengan lisan, minimal kita ingat-ingat aja deh. Senyum-senyum sendiri. Ya, beruntung juga ya, beruntung juga. Yang diingat tuh yang baiknya. Yang ketiga, nah ini yang paling penting nih. Baru disebut orang yang bersyukur kalau dia bisa tasrif fi mardatillah. Dia gunain nikmat itu dalam hal yang Allah ridhoi. Jadi kalau kita udah tahu dapat nikmat dari Allah, pakai tuh nikmat kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Mata kita pakai untuk memandang sesuatu yang Allah ridhoi. Memandang apa? Memandang istri. Memandang istri itu ibadah loh, by the way. Jadi kalau kita mau dapat pahala sholat di rumah gini aja. Daripada kita ngeliatin TV kan, ngeliatin TV berpahala nggak? Bisa berpahala, bisa nggak berpahala, bisa berdosa kan? Tergantung yang dilihat apa. Tapi kalau ngeliat istri pasti berpahala. Mau dia berjilbab, mau dia nggak berjilbab, berpahala. Mau dia nggak berpahala. Ini istri. Tapi kalau lihat TV, acaranya tausiah, iklannya dosa kan ya. Jadi kayak balapan tuh, pahala, dosa gitu kan. Tausiah, pahala, iklan, dosa, tausiah, gitu-gitu aja kan ya. Kalau istri, pahala aja terus, nggak ada dosanya. Pas kita memalingkan wajah, baru berhenti pahala kita. Makanya jangan memalingkan wajah dari istri. Lihatin aja. Belum punya ya, Mas. Nanti maksudnya, kalau udah ya, lihatin aja siang malam. Pokoknya kalau udah nikah, TV dimatiin aja deh. Mas, kenapa TV-nya nggak pernah ditonton? Kan aku menonton kamu. Lihatin yang lama, yang dalam. Tatap matanya, bikin dia tuh salah tingkah, bingung, kegeeran, jadi rampung sendiri nggak jelas gitu. Bikin dia kelepek-kelepek hanya dengan tatapan mata kita. Belum ngomong loh ya, belum lihat doang. Apalagi ngomong tuh, udah. Ini indahnya pandangan yang diridhoi Allah. Ternyata Allah ngeridhoi itu bukan yang berat-berat, yang ringan-ringan. Juga Allah ridho dan kasih pahala. Buktinya tadi, ngeliat istri itu kan ringan banget kan ya. Santai, nikmat, kayak kita malah lebih indah daripada ngelihat pantai kalau buat saya atau ngelihat pemandangan yang indah. Ngelihat istri itu luar biasa. Terus berpahala, berarti Allah baik banget ngasih pahala dengan sesuatu yang buat kita tuh nyaman. Bukan harus ngelihat apa gitu. Lihat apa coba yang berat, nggak ada kan? Justru yang berat itu ngelihat apa yang Allah nggak ridhoi, juri-juri gitu. Ada orang nggak ya, ada orang nggak ya, stalking apa gitu kan ya. Makanya nggak disebut bersyukur atas nikmat mata kalau kita melihat sesuatu yang nggak Allah ridhoi. Nggak bersyukur atas nikmat telinga kalau kita nggak dengerin sesuatu yang Allah ridhoi. Nggak bersyukur atas nikmat lisan kalau kita nggak ngucapin atas tentang apa yang Allah ridhoi. Makanya gunakan semua nikmat, mulai dari tubuh kita, pasangan kita, harta kita, kebahagiaan kita, semua kira-kira nih apa yang Allah ridhoi. Dan saya yakin yang Allah ridhoi itu semuanya menyenangkan kok menurut saya. Kita aja yang nggak ngelihat Islam dari komprehensif, cuma lihat dari sisi syariat doang, ibadah doang. Padahal Islam itu luas, bukan cuma ada ibadah, ada akhlak, ada banyak, termasuk main juga bagian dari Islam. Kita aja yang nggak pernah konsen mencari hadis-hadis main. Kalau saya cukup serius mencari namanya hadis ulin. Ulin itu artinya main bahasa Sunda. Hadis main, hadis touring, hadis off-road, ada nggak? Nabi itu ternyata senang off-road kan? Bahkan Nabi itu punya kendaraan tuh di garasi rumah beliau tuh ada 3. Ada satu kendaraan kalau touring namanya onta. Ada yang dipakai kalau lagi kayak butuh cepet gitu, namanya kuda. Ada yang dipakai ke tetangga di dalam kota di RT RW doang, namanya keledai. Dan 3-tiganya terparkir di rumah Nabi, coba. Dan itu mahal-mahal loh. Onta sih namanya, tapi tahu nggak harga onta berapa? Kita ketawain Nabi, padahal kita punya Avanza kita harganya berapa? 150 juta. Onta harganya paling murah 3 miliar. Jadi ontanya Rasul kalah sama Alphard kita. Kalah Alphard kita sama ontanya Rasul. Beli Alphard bisa dapat 3 tuh. Onta Koswa, onta merah. Belum lagi kudanya Pak Prabowo aja harganya berapa kan? Itu kuda yang dipakai untuk hobi doang tuh. Gimana kalau kuda perang? Kuda perang itu harganya paling murah 1,5 miliar.
Jadi namanya si onta, cuman harganya 3 miliar. Namanya kuda, harganya 1,5 miliar. Jadi kalau kita kalkulasiin tuh, di garasi Nabi ada aset kurang lebih 5 miliar. Itu Rasulullah loh, asetnya kurang lebih 5 miliar. Itu garasi doang ya. Dan Nabi itu senang off-road. Salah satu senang hiking juga. Salah satu gunung yang Nabi suka naik itu Gunung Uhud. Nabi kalau lagi naik Gunung Uhud ngajak gengnya. Gak banyak sih, cuma 4 orang geng Nabi. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, berempat nih. Kalau Ali kan masih kecil ya. Berempat naik ke Gunung Uhud. Gunungnya bergetar. Terus Nabi duduk. Jadi kalau kita ngomong naturalis, yang cinta alam segala macam, Nabi jauh lebih keren daripada kita. Dekat banget sama alam semesta. Alam itu kayak teman buat Nabi itu. Nabi naik ke atas Gunung Uhud sama gengnya, gunungnya bergetar gitu kayak gempa. Karena Gunung Uhud tuh gak rela dinaikin orang, kalau gak kenal, siapaan sih ini, gini-gini terus Gunung Uhudnya. Terus Nabi duduk, kata Nabi, di atas kamu ada Rasulullah, As-Siddiq, Syahidan. Tenang, di atas kamu itu sekarang ada Rasulullah, As-Siddiq, Abu Bakar, 2 orang yang syahid, Umar dan Utsman. Baru gunung itu tenang. Oh, ternyata ini toh. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Lanjut. Gunung. Pernah Nabi lagi touring, perjalanan jauh gitu kan, ngelewatin jalan yang para sahabat takut, jalannya angker. Jadi kayak jalur maut gitu. Banyak kecelakaan lah, pokoknya beruntun lagi kalau kecelakaan di situ. Nah, pas ngelewatin jalan yang banyak kecelakaan beruntun, banyak setannya kata orang-orang. Sahabat bingung, ya Rasul, bisa nggak milih jalan lain, jalan yang di situ ntar kecelakaan beruntun, ada truk nggak bisa naik misalnya. Kata Nabi nggak apa-apa, lewatin aja, bareng-bareng jalan. Ternyata jalan itu kayak lembah, ada satu gunung kalau nggak salah namanya Jamdan. Pas lewat gunung Jamdan, orang-orang pada takut karena gunung itu terkenal angker gitu, banyak suara-suara aneh. Kata Nabi, Jamdan, Jabalun, Sabaqal Mufarridin. Apa artinya? Jamdan yang mengalahkan para mufarridin. Gunung yang mengalahkan para mufarridin. Para sahabat nanya, mal mufarridin? Apa itu mufarridin ya Rasul? Kata Nabi, mufarridin itu artinya orang yang rajin berzikir kepada Allah. Ini gunung ini lebih rajin lagi berzikir daripada ahli zikir. Jadi Nabi itu kayak kenal gunung ini kayak gini, gunung ini kayak gini, pohon ini kayak gini, batu ini kayak gini. Jadi semua semesta itu kayak teman buat Nabi. Dia tuh dulu nikahnya sama itu, yang ini nikahnya sama ini. Kenal tuh. Nikah aja ya. Yang ini pokoknya anak si fulan, yang ini anak si fulan. Jadi Nabi itu kayak tahu sejarahnya, tahu sifatnya, tahu kebiasaannya, kenal dengan alam. Dan ini hadis Nabi, artinya pengen jadi seorang hamba yang taat, lewat main juga bisa, lewat touring juga bisa, lewat hiking juga bisa, lewat ngapain main di laut juga bisa, terserah. Yang jelas, satu aja syaratnya, jangan buat dosa, itu doang. Dan gak berbuat dosa juga bisa tetap asik kok, bisa tetap main, bisa tetap seru, tanpa harus melakukan dosa. Toh dosa itu yang bikin main kita jadi kayak ngerusak suasana. Bayangin buat dosanya, lagi kita hiking turun-turun buang sampah sembarangan ya, ngerusak tanaman para petani, kan jadi merusak suasana tuh. Tapi kalau kita tetap bisa menjaganya, maka berpahala, tafakur alam, happy. Artinya udahlah, kalau kita pengen jadi hamba yang taat, udah Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan ketaatan kepada kita itu dalam banyak hal yang baik dan menyenangkan. Jadi bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan nikmat itu dalam kehidupan kita. Nah, malam ini kita akan coba latihan dan menunjukkan bukti rasa syukur kita kepada Allah. Salah satunya dengan sama-sama kita tasrif tadi, membelanjakan harta di jalan Allah. Yang malam ini insya Allah kita akan coba belajar membelanjakan harta membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan Nabi pernah bersumpah loh teman-teman, apa kata Nabi? Demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, gak bakalan berkurang harta karena sedekah. Gak bakalan. Nabi itu gak usah bersumpah, udah benar. Karena wama yang tiku adalah hawa, as-sadiqul masduq, udah pasti benar. Nabi kalau ngomong gak pernah bohong. Tapi Nabi yang benar ini masih bersumpah untuk meyakinkan kita itu benar-benar gak mungkin harta berkurang gara-gara sedekah. Tapi berkurang gara-gara kita belanja mungkin. Berkurang gara-gara kita pakai mungkin. Berkurang gara-gara hilang mungkin, tapi gara-gara sedekah gak mungkin. Jadi kalau kita pengen harta kita bertambah, sedekah. Mudah-mudahan walaupun tetap sedekah juga ada sisinya, gak boleh semuanya karena ada hak keluarga kita, ada hak diri kita. Cuman
Jangan juga berkata, saya belum mampu bersedekah. Walaupun cuma 1.000, 10.000, 50.000, walaupun cuma 1 juta, 2 juta, yang jelas semampu kita. Saya yakin dengan hadis Nabi gak akan berkurang harta karena sedekah. Jadi kita belajar membuang rasa kikir dari hati kita dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah. Bantu saudara-saudara kita di Palestina selama kita hidup di dunia. Nanti Allah yang akan bantu kita dari huru hara di akhirat. Barakallahu fiikum.